Rasis John Balls here. Baik lagi ke channel John Balls. Hari ini gue mau jawab Q&A dari Instagram yang udah gue post hari Rabu. Dan ya ini hari Rabu juga, langsung syutingnya pas malamnya. Ada beberapa pertanyaan, gue bakal jawab semua, makanya kita langsung mulai aja. Oke, gue bakal jawab dari pertanyaan pertama sampai terakhir di jam 9.36. Ini udah terakhir, gue tutup ya. Jadi kita mulai aja. Dari Farida Yanti, apakah memaafkan itu juga bisa melupakan seseorang? Jadi emang otak kita terprogram bukan untuk melupakan. Kita bisa lupa untuk sementara waktu, tapi kita tidak bisa menghilangkan full. Dia benar-benar nggak bisa lupa full. Mungkin lupa aja pada saat itu aja, tapi nanti kayak tiba-tiba hari apa gitu, tiba-tiba muncul lagi seseorang itu bisa gitu. Jadi kalau kita memaafkan, kita nggak ngelupakan peristiwa itu. Misalnya ada sebuah peristiwa yang buat kita kesel dan marah sekali. Kita bisa memaafkannya, tapi kita tetap ingat kejadian itu. Jadi sebenarnya tipsnya kita harus berdamai sama kejadian itu. Jadi setiap kita mengingat kejadian itu, ya kita nggak jadi emosi gitu. Oke, next. Dari Jilly.itsme. Cara bikin bad mood jadi good mood tercepat buat orang melo kole. Karena kalau udah nggak mood lama banget. Oke, udah melo kole. Melo sama kole adalah dua watak yang paling pendendam. Apalagi kalau melonya dominan. Jadi udah sangat inget banget terus dendam banget gitu ya. Karena melo itu ada dendamnya, kole ada dendamnya. Jadi ini adalah watak ambivert yang bisa dibilang pendendam. Jadi emang kalau dia lagi jelek moodnya, pasti dia lama untuk naik ke level emosinya. Terlebih lagi dia ambivert, jadi dia bisa masuk ke level-level ya yang sedih-sedih banget, bisa juga ke yang marah-marah banget gitu. Jadi kadang berkutat di situ lama banget. Jadi untuk seneng, untuk good moodnya beda. Tetap cara tercepat itu bisa kita cari dengan kesenangan kita masing-masing gitu. Rilis feeling, rilis emosi yang tepat. Tapi untuk cara yang ya paling mudah adalah dengan istighfar. Kalau untuk yang non-muslim bisa tarik nafas panjang, hembuskan. Oh breathe, just breathe. Kayak gitu lah ya. Jadi ya nggak ada cara tercepat, tapi cara terpraktis adalah dengan istighfar. Next dari DR Satrio Aji. Apakah watak atau karakter atau kepribadian orang bisa jadi acuan pilihan spesialisasi dokter? Contohnya, bisa banget. Kayak misalnya, untuk melankolis, itu bisa jadi spesialis yang membutuhkan ketelitian dan kerapihan. Kayak dokter bedah. Kan biasanya orang yang bedah tuh jago di situ. Dan orang koleris juga bisa jadi dokter bedah karena orang koleris suka tantangan. Biasanya banyak dokter bedah yang hebat itu melankolis sama koleris. Ada juga sih yang sanguine plagy, tapi biasanya bedahnya bedah tulang, hal-hal yang lebih butuh kayak cepet dulu gitu. Kalau orang plagy melo gitu yang observer dan kayak sabar, bisa juga jadi dokter psikiatri, kejiwaan, karena butuh ketelatenan dan sabar untuk mendengarkan. Kalau orang sanguine, dokter sanguine ya jadi dokter yang ya pembicara aja kayak saya. Makanya bikin YouTube. Tapi emang banyak sih, kayak mata kan biasanya alatnya kecil-kecil, itu biasanya melankolis. Gigi juga yang kecil-kecil melankolis. Sanguine bisa sih jadi dokter spesialis. Carilah spesialisasi yang emang cocok dengan kesenangan kalian. Orang sanguine kan maunya senang dan yang simple-simple gitu. Jadi kalau bedah bisa, tapi butuh kerja ekstra. Jadi sebenarnya bisa semua, tapi ada spesialisasi masing-masing. Ya bener kan, spesialisasi. Orang sanguine juga bisa jadi dokter-dokter yang kayak kegawat daruratan yang membutuhkan respon cepat gitu. Karena kadang-kadang untuk kegawat daruratan daripada kita butuh yang perfect, tapi lebih butuh yang cepat-cepat, yang tanggap gitu ya, yang cepat. Biasanya sanguine kole sanguine tuh bagus sih, kegawat daruratan gitu. Dari Gibran Yusuf _ udah mandi belum ini? Udah, karena itu lagi mau konseling. Dari Raisa Lingga, kamu di mana? Aduh, nggak usah jawab. Dari DR Saputra 90, komuknya kenapa dok? Komuknya ya gini, udah nggak bisa diapa-apain. Dari Tika Asti, akan berhasilkah hubungan pernikahan Sakole dan plegimo yang sama-sama merasa selalu tersakiti? Pada dasarnya orang sanguinis koleris ketemu phlegmatis melankolis itu mereka puzzle ya, mereka udah kayak semua watak ada. Tapi memang yang susah adalah dalam memberikan bahasa kasih, karena bahasa kasihnya pasti berbeda banget. Di situ mungkin kenapa bisa tersakiti, merasa selalu tersakiti. Jadi tipsnya adalah kalian harus bisa memberikan bahasa kasih pasangan kalian yang biasanya berbeda sekali dengan kalian. Jadi bisa. Walaupun merasa tersakiti, cobalah untuk belajar.
Ya kadang-kadang kita harus ngasih dulu untuk mendapatkan sesuatu, jadi ya turunin ego lah ya. Ini biasanya yang sakolenya rese, plegimonya terlalu perasa gitu. Next dari Nirma_V Anit, tips menghadapi sahabat yang punya karakter kolesa. Kalau dikasih saran susah dengarnya. Aduh, emang orang kolesa itu kan ekstrovert banget gitu. Lebih suka ngomong daripada mendengarkan, apalagi kolenya dominan. Kalau dikasih saran tuh kayaknya ya kayak dipuji dulu, dianggap dulu mereka benar, baru kalian koreksi. Koreksinya juga kayak harus dengan cara tertentu gitu. Kayak misalnya, nih benar nih, gue setuju sama lo. Entar gue tambahin gini, gimana nih? Kayaknya kita nyambung nih. Itu mereka semangat tuh. Mereka jadi kayak, bener loh. Ini bener ya gitu. Next, dari Listia_Moe. Moe. Cute. Dok, anak saya laki-laki usia 5 tahun. Kalau pakai baju harus sesuai pilihannya dan bagus, terus suka ngambek. Wataknya apa ya? Kalau dia sesuai dengan pilihan dia, biasanya koleris. Dan bagusnya gimana? Kalau dia mau rapi, melankolis. Kalau bagusnya ngejreng warna-warni, sanguinis. Jadi yang pasti ada kolerisnya sih. Next dari Aini_Septi. Pengen serapi melankolis tapi aku sanguinis. Ya, belajar. Nih kayak saya punya koleksi ya, bisa. Tapi kita tidak akan bisa serapi orang melankolis. Jadi terima aja, ya cukup puas dengan hasil kayak gini gitu lah. Ya nggak bisa berdetail per sentimeter, nggak bisa. Ya bisa tapi nyiksa kalian. Jadi ya udahlah, terima. Next, Aryo Baskoro. Kalau misal ketemu Arceus di dunia nyata dan bawa ajaran agama baru gimana? Arceus itu dilambangkan kayak penciptanya para Pokemon ya. Jadi ya Tuhan gua Allah, Tuhannya Pokemon Arceus, ya udah kan beda. Yang nyiptain gua Allah, nyiptain Pokemon Arceus, beda jadinya. Karena Arceus juga ciptaan Allah, jadi ya udah nggak bisa. Itu udah. Ya, Arceus tuh diciptain dulu sama Allah, baru Arceus nyiptain Pokemon, gitu. Ngaco banget. Next dari Atika Bill. Kak, MBTI, INFJ dan INTJ wataknya apa? Agak susah ya konversi MBTI ke personality plus, tapi kita coba. INFJ, introvert, intuition, feeling, judge. Ini kayak melokole gitu ya. Karena dia ya, tapi melonya dominan. Kenapa kolenya? Karena dari judge-nya itu ya. INTJ, introvert, intuition, thinking, judge. Tadi melokole, sekarang melo banget kali ya. Karena udah intuition, thinking lagi, nggak ada feeling-feelingan. Ada just ya, melo juga. Tadi jadi yang buat ada kolenya mungkin karena ada F sama J-nya ya. Ini T sama J. Jadi gitulah, melo kole sama melo. Next, dari Atika Bil lagi. Kenapa ya Kak, melo kole kalau nggak nyindir nggak enak? Ya udah kalian gitu kan nyindir, jadi ya udahlah. Emang nggak nyindir nggak enak gitu. Sama kayak orang sanguin kalau nggak berisik nggak enak. Plagy nggak tidur nggak enak gitu. Jadi ya sama sih. Jadi makanya kita harus belajar kan, nyindir itu sebetulnya negatif, tapi kalau nyindir itu kita ganti dengan memberikan opini yang terstruktur jadi positif. Nah, orang melokole itu jago memberikan opini yang terstruktur, itu kalau positifnya. Kalau nyindir jadi negatif, jadi langsung aja kita beli opini yang terstruktur, itu nggak usah nyindir kayak misalnya kayak muka lo jelek banget ya, atau itu nggak enak kan orang bilang. Coba kayak muka lo coba dikasih perawatan deh, pasti lo tambah ganteng gitu. Gak enak juga sih. Gue sering banget digituin. Next, bagaimana membuat orang melankolis yang lagi down bisa dalam high vibration terus? Ya orang melankolis kalau lagi down ya emang harus jangan dipaksa high vibration. Kalian kan butuh menyendiri kan, butuh men-charge diri kalian dengan quality time dengan diri kalian sendiri gitu. Jadi nggak usah dipaksa untuk high vibration. Ya kalau emang kalian lagi misalnya lagi rapat terus tiba-tiba down mendadak, ya kalian tahan aja, tarik nafas, buang sambil istighfar kalau yang muslim. Ya gitu sih. Tapi kalau emang kalian lagi down ya udah, kalian boleh kok ngecharge diri sendiri, apalagi kalian melankolis. Next. Dari Yutika 21, cara melo supaya bisa gabung sama lingkungan baru, nyapa bisa tapi bergabung ke circle baru. Ya gini. Emang kalau ambivert kan ada dua, yang plegisa, saplegi kan. Plegi sanguin plegi itu kan biasanya emang dia lebih relationship oriented, jadi gampang untuk kayak berhubungan sama orang. Kalau ini kan lebih ke task oriented, orientasinya lebih ke pekerjaan, tugas. Jadi ya emang untuk bisa kayak kalian menyapa gitu harus belajar sih.
Tips aja sih, kalau Melo Kole kalian kan kelihatannya jutek ya, jadi banyakin senyum, bener deh. Segala kayak kalian kalau senyum tuh tetap aja kayak, apalagi cewek gitu kan, cewek kan yang galak-galak gitu, misalnya galaknya tiba-tiba dia senyum gitu kan, cowok-cowok kayak, dia bisa senyum juga ya, kayak gitu. Jadi ya nyapa bisa, ya biasanya Kole kan lebih berani kan. Tapi emang untuk bergabung ke circle baru agak lebih susah diterima karena kadang kaliannya juga sendiri lebih kayak ngejudge gitu. Nah, ada beberapa Kole Melo yang bisa cepet gitu karena emang terbiasa. Sering senyum dia kalau lagi mau gabung circle baru, dan kalau kalian baru masuk circle baru, jadi kayak belajar kayak orang plegi, jadi observan dulu. Jangan langsung baru masuk circle baru udah semua orang lo sindir. Gitu tuh. Semua orang lo suruh. Coba dulu jadi lebih humble. Be humble. Next, dari Ahwat 9612. Dok, Afwan, bisa curhat dikit dan minta pendapat dokter, saya harus lakukan apa? Hah? Ini panjang ya? Oke. Ini. Inbox. Next, dari Sari Ayu Suci Lutfiana. Bagaimana jadi ibu terbaik untuk anak sanguinis pragmatis? Ini nanti aku buat di video yang berbeda karena ada banyak banget pertanyaan kayak gini. Jadi tunggu aja. Next, dari Mrs. MBW. Perbedaan watak plegisa dan plegimodok. Dua-duanya damai, tapi yang satu ambivert dan lebih gampang untuk dia kayak bersahabat sama orang lain. Yang satu lebih cenderung introvert dan lebih kayak lay low, santai. Yang satu lebih kayak agak heboh, yang satu lebih santai gitu. Itu bedanya sih. Bedanya gampangnya gitu sih. Dua-duanya tapi friendly, dua-duanya tapi gampang bersahabat karena pragmatis dominan. Next, Yanisa Maverlanda. Salfok sama mukanya, Dok. Yang muka saya bikin salah fokus. Biasanya bikin salah fokus yang ganteng-ganteng kok. Gue bisa bikin salah fokus. Next, Butik Kristianti. Bahas watak karakter Attack on Titan dong. Aduh teh, aku nggak nonton AOT. Jadi sorry banget. Next, dari Ana Dwi Ana. Wah, kepanjangan. Gimana cara bedain nggak suka ketemu orang karena introvert sama nggak suka ketemu orang karena insecure? Biasanya kalau introvert yang nggak suka ketemu orang, yang misalnya dia merasa kayak ini baru kenal, jadi ya udah nggak nyaman. Kalau insecure biasanya kadang orang kayak saya juga insecure gitu. Jadi kadang-kadang udah kenal lama, terus nggak mau ketemu orang itu, ya itu baru insecure gitu. Mungkin biasanya ada masalah, atau misalnya saya tambah gendut atau muka saya jadi tambah begitu. Bedanya kalau insecure kadang-kadang sama orang yang udah lama kita kenal, yang udah kita deket aja kita nggak mau ketemu. Atau mungkin biasanya kalau insecure ada perubahan diri kita yang kita nggak sukai. Kalau introvert emang dia kalau sama orang baru ya nggak terlalu enjoy ketemu gitu. Jadi gitu sih. Next, dari Trianoviani 16. Di ekspresi foto ini Mas Dokter lagi merengut tersenyum ya. Oh, saya lagi kayak gitu tadi. Kayak gitu. Dari Erika Putri R. Kenapa hobi koleksi Disney, Mas Dok? Karena dari kecil suka Disney, dan keluarga ada yang emang Disney-nya Indonesia. Bangga banget sih, nggak sih? Gila, kayak gue pencinta Disney dari kecil, dan Mama Ira, shout out buat Mama Ira. Thank you udah jadi Cinderella-nya Indonesia. Hahaha. Hihihihi. Sepatu kebesaran. Hahaha. Kok sepatu kekecil. Hahaha. Hihihi. Sepatu kekecilan. Hahaha. Hihihi. Kakinya kebesaran. Shout out buat Mama Ira, thank you. Ini emang influence dari Mama Ira sama dari Bu Isa. Akhirnya I'm carrying on the torch now as a Disney lover. Next, dari Name_Iin. Dok, aku harus sesabar apa menunggu jodoh? Oke, jodoh itu emang udah ditentukan sama Allah. Tapi yang ditentukan adalah ya ini, wataknya. Kalian harus cari, harus memperjuangkan ya. Ya, mencoba untuk jadi versi terbaik diri kalian kan kalau kata orang-orang. Tapi ya kadang-kadang jadi versi terbaik diri kalian aja nggak cukup kalau kalian nggak cari orangnya. Bisa aja kalian keluar di Indomaret tiba-tiba tabrakan, maaf, terus tiba-tiba ini jatuh, terus tiba-tiba dipegang gitu kan ininya, barang yang jatuh itu kan, terus ada lagu ada cinta fals. Ada cinta, gimana sih? Ada cinta yang ku rasakan. Lagu siapa ya, lupa. Oh, indahnya itu. Next, dari Iki Wenwen. Bang, orang sanguin apa emang pada keras kepala? Soalnya suamiku begitu. Karena orang sanguin gak, apa ya? Ya karena kita mau senang-senang aja. Jadi kalau kita merasa kayak harus melakukan hal yang tidak menyenangkan, gak mau. Itu keras kepalanya orang sanguin. Itu cuma mau senang.
happy. Ya egois sih emang. Ya teman-teman SD SMP gue tau gue egois. Next, Chandra Widiwe, konselor terfavorit pas koas. Aduh, konselor terfavorit pas koas. Kalau dari nyentriknya Dokter Julie. Tapi kalau favorit all time siapa ya? Dokter Doni sih ya. Kalau favorit Dokter Doni sih. Tapi kalau maju tugas Oga sih sama beliau. Detail banget, orang lagi melo lagi. Next, Ahmad Pambuko, Best EV Evolution. Jadi Best Evolution ya. Kalau di Pokemon Go suka Umbreon karena bagus buat PvP. Kalau kecil sukanya Vaporeon karena dulu gue suka Vaporeon, Gibran Jolteon, terus Dada Flareon ya. Kita bertiga gitu kan. Terus dia Vaporeon sih, Vaporeon Umbreon lah. Karena nggak ada evolution poison type atau bug type. Next, Kak Ida Fadila 16, Mas Lanang nguncin Mas Prio padahal lagi ngelawan anak tetangga Pak. Jadi gini, dulu ada cerita di videonya Bu Isa yang waktu bertiga sama Prio. Jadi dulu tuh waktu kecil kayak suka cari ribut sama tetangga gitu kan. Nah, waktu itu tiba-tiba tetangganya bawa temen banyak, rame banget kan. Oke. Gue cuma berdua sama Prio. Cara terakhir adalah kita dorong Prio, gue kunciin, korbankan Prio daripada gue kalah. Karena waktu itu tim gue lagi nggak datang. Dulu kadang-kadang ada Gibran, terus ada Boim, tuh aduh seru banget sih. Waktu itu lagi nggak ada yang ke rumah, jadi ibaratnya. Dan waktu itu ada tetangga yang aliansi gue, mereka lagi nggak boleh keluar rumah tuh sama orang tuanya. Itu bertiga tuh, yang 3 bersaudara itu. Mereka masih inget gue nggak ya? Tapi waktu itu intinya kita kalah jumlah dan gue harus tumbalin Prio. Iseng kah? Nggak iseng. Itu proses penyelamatan diri. Next. Dari Haifa Hanan. Oh, Umi Haifa. Hai, Mas, sebaiknya berapa lama idealnya seorang mengganti sendal dengan yang baru? Ini nyindir banget. Iya, Umi, ntar aku beli sendal baru, sumpah. Jadi aku tuh emang kemana-mana selalu pakai sendal swallow. Sampai Bu Isa tuh protes, kenapa pakai sendal swallow mulu. Ya, insya Allah ntar kalau ada rezeki beli sendal yang agak bagusan. Semua ini rasa banget. Oke, ntar ini udah semua pertanyaan ya, tapi coba biar gue refresh dulu, bro. Siapa tahu ada yang masuk lagi. Oh, ada. Ada. Oh, oke, dari Eli Setio Ahmadi. Sudah sehatkah, Dok? Alhamdulillah udah negatif. Next, dari Nurwayu Ningsi. Tips si melankolis dalam sisi cari cuan, Dok. Soalnya suka cepet mellow dan mikirnya kelamaan. Kalian pertama, orang melankolis tuh sebetulnya kalau udah jalan, malah dia tuh paling gampang cari cuan gitu, karena udah jalan. Yang susah adalah untuk jalannya, karena mikir dulu gitu. Kalian buat usaha mikir. Jadi kalian cari drive untuk bisa jalan gitu, cari dorongan itu. Biasanya kan kesempatan dalam kesempitan gitu. Kalian harus ya udah coba dulu deh, belajar untuk coba dulu. Kalau nggak bisa juga cari partner untuk dorong kalian. Itu sering banget aku bahas sih. Jadi tipsnya sih itu, cari drive, cari yang bisa ngedorong kalian gitu. Karena kalau ntar kalian udah dapet cuan, kalian yang paling kaya deh orang melankolis. Karena Utsman bin Affan, sahabat Rasul yang melankolis, kan yang paling kaya kan. Di antara Umar, Ali, sama Abu Bakar gitu lah. Jadi ya tenang aja melankolis, kalian paling kaya. Saya nanti banyak temen aja, nggak apa-apa. Alright bros, itu udah semua pertanyaan. Ini kayaknya bisa 20 menitan itu videonya. Kalian nikmatin aja sih, karena gue nggak sempet live, jadi gue bikin kayak gini. Jadi bros, thank you for watching. Kalian pasti senang nonton semua video saya. Jangan lupa di-share ke teman-teman, biar teman-teman tahu John Balls here. Bros, amat, let's go!